Halo semua, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Deswita Rahmadani dan rekan saya Nova Aulia Sarif. Di sini kita akan menjelaskan tentang penjelasan fisika kuantum, radiasi benda sihir, dan analogi ilmu sihir. Yang kami hormati Ibu Novi Haryanti, MPD, selaku guru pengampu mapel fisika. Kamu ngerti nggak sih yang dijelasin sama Bu Novi tadi yang tentang fisika kuantum? Sebenarnya sih masih setengah-setengah. Bisa nggak dijelasin dari awal tapi pelan-pelan? Bisa, jadi gini, fisika kuantum itu cabang fisika yang mempelajari perilaku partikel yang ukurannya sangat kecil, seperti atom, elektron, dan partikel lain yang nggak bisa kita lihat langsung. Kenapa harus ada fisika khusus segala? Emangnya fisika biasa nggak cukup? Nah, masalahnya hukum fisika klasik cuma berlaku buat benda besar yang bisa kita lihat sehari-hari. Pas ilmuwan nyoba menerapkan hukum itu ke partikel kecil, hasilnya nggak sesuai sama percobaan. Oh, jadi karena nggak cocok akhirnya dibuat teori baru. Iya, salah satu perbedaan paling penting di fisika kuantum adalah soal energi. Di fisika klasik, energi dianggap bisa berubah secara terus-menerus. Tapi di fisika kuantum nggak juga. Enggak, di fisika kuantum energi itu terkuantisasi, artinya cuma bisa muncul dalam jumlah tertentu saja yang disebut kuanta. Jadi energi itu kayak naik tangga, bukan jalan landai. Pas banget, itu contoh gampangnya. Terus ini hubungannya sama radiasi benda hitam apa? Radiasi benda hitam itu salah satu masalah besar yang bikin fisika kuantum lahir. Benda hitam adalah benda ideal yang menyerap semua radiasi yang datang ke dia, lalu memancarkan kembali sesuai dengan suhunya. Berarti kalau suhunya naik, energinya yang dipancarkan juga naik. Iya, contoh nyatanya kayak besi dipanasin. Awalnya kan gelap tuh, lalu merah, lalu makin terang. Itu karena energi radiasi yang dipancarkan makin besar. Terus kenapa itu jadi masalah? Karena fisika klasik nggak bisa menjelaskan pola radiasi yang dipancarkan benda panas. Prediksinya nggak sesuai sama hasil eksperimen. Terus solusinya gimana? Max Planck ngusulin ide bahwa energi radiasi tidak dipancarkan secara kontinu, tapi dalam paket-paket energi kecil, yaitu kuanta. Dan ternyata itu cocok sama hasil percobaan. Iya, dari situlah konsep fisika kuantum mulai diterima. Jujur aja konsepnya masih kerasa nggak ajaib. Makanya sering dianalogikan dengan ilmu sihir, tapi ini cuma perumpamaan ya. Misalnya dalam cerita penyihir ngumpulin energi dulu. Terus pas dilepas energinya keluar nggak setengah-setengah? Iya, keluarnya dalam jumlah tertentu, nggak bisa sembarangan kecil atau besar. Itu mirip konsep kuanta pada radiasi benda hitam. Tapi bendanya fisika kuantum itu beneran ada bukti ilmiahnya. Betul. Jadi bukan sihir sungguhan, cuman kelihatannya aja misterius. Sekarang saya lebih paham fisika kuantum itu dasar teorinya. Radiasi benda hitam itu contoh nyata yang bisa dijelasin pakai fisika kuantum. Dan analogi ilmu sihir cuma buat ngebantu ngebayangin aja. Persis. Terima kasih semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.